أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini sangat-sangat singkat, namun padat sekali maknanya. Baik, selanjutnya an Ibnu Mas'ud ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanathnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Ya, silakan kita baca. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Ya, silakan dibaca terjemahannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah. Muttafaqun alaih dari lafaz menurut Muslim. Iya, terima kasih. Ya, di sini bab ya, ini karena ini semua kalau berbicara tentang adab, ini diantara adab kita di dalam satu majelis. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan," apabila kalian itu bertiga, ya, 3 orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita fala yatanajasnani, maka janganlah 2 orang berbisik. Ya, 2 orang ya, dari 3 itu berbisik. Ya. Dunal akhar, ya, tanpa melibatkan orang yang ketiga tadi. Hatta takhtalitu bin nasi, ya, sampai kalian bergaul atau bersama orang yang lainnya. Ya. Kenapa demikian? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena sesungguhnya hal itu akan menjadikan orang itu apa? Susah, atau menjadikan orang itu sedih, ya, atau menjadikan orang tersebut galau, ya. Di sini disebutkan, ya, al-Islamu ya'muru bi jabril qulub wa husnil mujalasah wal muhadatsah. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati saudara kita, ya. Oleh karena itu jangan sampai, ya, saudara-saudara kita itu mendatangkan atau bersuuzon kepada kita, berburuk sangka kepada kita, ya. Dan di sini diantara hal yang akan mendatangkan suuzon itu kalau ada, ya, 2 orang berbisik-bisik, ya. Ketika dia bertiga, kemudian ada 2 orang berbisik-bisik, itu boleh jadi kan dia membisikkan apa? Sesuatu yang, ya, yang menyinggung orang yang ketiga itu sendiri. Oh, ini jangan-jangan dia membicarakan saya ini. Nah, ini diantaranya. Ya. Mafhumul hadis di sini disebutkan di syarahnya, dikatakan idza kanu aktsara min thalathatin, ya, apabila dia lebih dari 3, ya, minal arba'ati fasaidan, nah, lebih dari 3 yaitu 4 atau lebih, bagaimana hukumnya?
fala ba'sa minat tanaji. Ya, tak boleh di situ ketika ada 4 atau lebih itu boleh berbisik-bisik ya. Yang 2 orang itu boleh. Ini juga ya berlaku bisa dikiaskan dengan bagaimana kalau tadi dikatakan 4 orang ya. Tapi kalau misalkan 4 orang itu yang 3-nya satu daerah, yang satunya beda bahasa. Nah, dia ngomongnya pakai bahasa daerah sendiri. Gimana itu kira-kira? Boleh tidak? Tidak. Bisik-bisik. Ya, itu termasuk bisik-bisik apa tidak itu? Walaupun dia ngomongnya kencang misalkan. Ya, ini bisa juga dikiaskan dengan apa? Tadi yang 3 orang, 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya. Ya, karena apa? Ya, tadi ilahnya adalah jangan sampai menjadikan orang itu sendiri dia, sedih dia, nggak ada temannya. Oh ini 3 orang ngomongnya pakai bahasa planetnya masing-masing, ya. Kemudian saya tidak dilibatkan. Ya, ini yuhzinuhu, ya. Nah ini apa? Itu seperti itu. Zahirul hadis anna tanajil madhkur muharramun. Li'anna nahya yaqtadi tahrim. Di sini hukumnya bahkan dikatakan ya ketika dia berbisik-bisik tadi itu hukumnya haram dia. Ya, tidak sekedar makruh ya. Ya. Fa illam yasil ila darajatit tahrim fa aqallul ahwal al-karahah syadidah. Kalaupun tidak sampai kepada apa derajat keharaman ya paling tidak dia makruhnya tuh makruh yang sangat-sangat makruh, sangat-sangat dibenci. Ya. Ketika seseorang berbisik seperti tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang hadis apa at-tanaji, berbisik-bisik. Ya. Nah, ini juga ya berkaitan dengan tidak hanya bahasa daerah ya. Bahasa internasionalnya juga ya. Ya, beda warga negara misalkan, beda asal ya. Ini juga berlaku itu ya. Baik, kemudian yang terakhir hadis wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Kita baca wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Ya, silakan dibaca. Ini dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, namun berilah kelonggaran dan keluasan. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis tentang bab adab juga ya. Rasulullah SAW melarang kita ya, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi ya. Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, dari majelisnya ya. Duduk ya dibangunkan ya, kemudian summa yajlisu fihi ya, atau dia duduk di tempat itu ya. Ya dengan apapun alibinya ya. Oh, ada kotoran misalkan. Dia suruh bangun kemudian dia duduk di situ ya. Summa yajlisu fihi. Ini tidak boleh. Min ajli walakin tafassahu wa tawassa'u. Ya. Tapi ucapkanlah, katakanlah ya, tafassahu wa tawassa'u. Minta dilonggarkan. Ya, jadi seperti itu anjuran di dalam majlis
Ini dikatakan apa di dalam hadis ini, annahu la yahillu lirrajuli ay yuqima ar-rajulu ya min majlihi sabaqahu ilaihi qablahu. Ya, tidak boleh kita membangunkan seseorang yang sudah duduk di tempat itu sebelumnya. Ya, kemudian dia duduk, faman sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Karena ya, barang siapa, ini kaidahnya, siapa yang mendahului seseorang di dalam hal yang mubah, maka dia yang lebih berhak ya berada di tempat itu. Ya. Sawa'un kana al-muqimu wajihan aw ghair wajih. Ya. Fa inna as-sabiqa ahaqqu bimakani. Ya. Ya, sama saja ya, orang yang membangunkannya itu lebih termasuk orang penting atau tidak. Ya. Jadi seperti fa inna as-sabiq ahaqqu bimakanihi. Karena sesungguhnya orang yang mendahului lebih berhak dari tempat itu. Ya. Ini contoh misalkan kalau sholat, ya. Sholat kita di shop sudah berada di shop pertama misalkan. Ya. Tahu-taunya ada siapa? Ada presiden, ya. Ada gubernur misalkan, atau ada orang-orang penting. Ya, dia mau membangunkan kita dari tempat itu. Ya, maka ini yang berhak itu siapa yang pertama? Ya, kita yang duduk itu, gitu. Ya, jadi tidak boleh. Jadi seperti itu. Kemudian innal muta'ayyin 'alal hudur ay yatafassahu lil qadim hatta yujadu lahu makana. Nah, walaupun demikian tidak lantas kemudian yang sudah duduk ya tidak mau memberikan bagian kepada yang belum dapat bagian, ya sudah duduk begitu ya tidak mau geser gitu. Ya, jadi kasih juga tempat untuk duduk ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadalah ya. Jadi katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kalau dikatakan kepada kalian berikan kelonggaran ya, maka berikan kelonggaran, karena Allah yang akan melonggarkan kita dengan kita memberikan kelonggaran kepada orang yang akan duduk ya pada satu majelis itu ya. Di situ ya. Kemudian qala ulama'una hadza yadullu ala sihhatil qawli biwujubi ikhtisasil jalis bimawdi'ihi ya ila an yaquma minhu li'annahu idza kana awla bihi ba'da qiyamihi faqabluhu awla biha. Hadis ini yadullu ala sihhatil qawl biwujubi ikhtisasi al-majalis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini kalau memang seseorang punya majelis yang khusus. Nah, ini kalau majelisnya khusus, kira-kira siapa yang berhak lebih berhak untuk duduk di situ? Ini kalau yang sifatnya khusus. Kalau tadi kan umum. Ya. Misalkan di satu tempat ya, bisa kita berada di taman ataupun ada tempat yang lain, kita ada kursi, kita duduk di situ. Kemudian bangun pindah, sudah datang orang lain lagi untuk duduk di situ. Nah, ini nanti kalau datang lagi orang yang sebelumnya kan dia tidak berhak untuk mengusir lagi, ya karena ini kan tempat umum. Ini kalau ada tempat khusus, ya. Kenapa kursi pesawat itu siapa yang lebih berhak? Ya, yang sudah mendapatkan tiketnya, ya karena dia itu lebih berhak. Ya, dikatakan di situ ikhtisasul jalis bi mawdhihi ila an yaquma minhu li'annahu idza kana aula bihi ba'da qiyamihi faqabluhu aula bihi. Ya. Jadi ketika dia bangun saja ya kemudian dia datang itu dia lebih berhak, apalagi kalau dia sebelumnya dia sudah menempati. Ya, ini tepat ya. Tadi contohnya itu adalah dengan kursi di pesawat atau di bis ataupun yang lain-lainnya. Itu yang lebih berhak adalah
yang punya, karena itu adalah tempat yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini.